Hai, selamat datang kembali di channel Traktorium Grand Craft. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis alokasia yang merupakan alokasia yang berasal dari hutan Borneo atau hutan Kalimantan. Alokasia apakah itu? Ini adalah alokasia Dragon Scale. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Traktorium Grand Craft. Karena dengan kalian mensubscribe channel ini, kalian telah membantu perkembangan channel Traktorium Grand Craft menjadi channel yang lebih baik lagi. Alokasia Dragon Scale merupakan salah satu jenis alokasia yang berasal dari Kalimantan atau hutan Borneo. Dimana untuk keberadaannya di hutan Borneo, alokasia ini masih sering diburu oleh penjual-penjual tanaman yang berada di Kalimantan. Jadi terbilang sih untuk stok alokasia di Kalimantan masih termasuk aman. Nah, di sini kita akan membahas alokasia ini mulai dari morfologi seperti biasa, kemudian cara perbanyakan, cara perawatan, dan juga harga dari alokasia Dragon Scale ini. Alokasia Dragon Scale ini tentunya memiliki kemiripan dengan alokasia Silver Dragon, tapi tentunya alokasia ini memiliki warna yang berbeda. Nah, bagaimanakah perbedaannya itu? Yuk kita bahas melalui morfologi dari tanaman alokasia Dragon Scale. Morfologi yang pertama yang kita bahas dari alokasia Dragon Scale ini adalah pada bagian daunnya. Daun dari alokasia Dragon Scale seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, dia itu memiliki bentukan daun yang sangat unik, di mana motifnya itu kalau orang sih sering menyebutnya dengan mirip-mirip dengan motif naga. Oleh karena itu tanaman ini sering disebut dengan tanaman alokasia Dragon Scale karena motifnya yang sangat unik menyerupai kulit naga. Warna utama pada alokasia Dragon Scale ini adalah berwarna hijau, di mana warna hijau muda terletak pada keseluruhan bagian daunnya, dan pada bagian pertulangan daunnya terdapat warna hijau yang agak kehitaman, hijau yang lebih gelap dibandingkan dengan permukaan daun yang lainnya. Pertulangan daun inilah yang menyebabkan tanaman alokasia Dragon Scale ini memiliki ciri khasnya tersendiri, di mana ciri khasnya itu berbentuk seperti kulit naga. Kemudian kita lanjut ke bagian batangnya atau pada bagian tangkai daunnya. Bagian tangkai daun dari alokasia Dragon Scale ini kurang lebih sama lah seperti jenis-jenis alokasia yang lainnya. Dia tidak memiliki kespesialan seperti alokasia zebrina yang memiliki seperti garis-garis zebra pada bagian batangnya, di mana alokasia Dragon Scale ini hanya memiliki warna hijau biasa seperti halnya jenis-jenis alokasia yang lainnya. Kemudian untuk sistem perakaran, dan langsung saja kita bahas untuk propagasinya, di mana propagasi dari alokasia Dragon Scale ini sama seperti jenis alokasia yang lainnya, di mana dia menggunakan sistem potong bonggol. Dan juga apabila tanaman ini sudah dalam keadaan mature atau sudah dewasa, biasanya alokasia Dragon Scale akan memunculkan beberapa seperti sejenis buah-buah kecil atau butiran-butiran yang merupakan cikal bakal dari tanaman atau tunas dari alokasia Dragon Scale. Nah, dari tunas itu tentunya kita bisa menanamnya dan juga menjadi bibitan baru dari alokasia Dragon Scale. Nah, itu adalah morfologi dan cara propagasi dari alokasia Dragon Scale. Bagaimanakah cara perawatannya? Untuk perawatan alokasia Dragon Scale, karena ini merupakan jenis alokasia yang tidak terlalu rewel, bahkan ditemukannya di daerah hutan tropis di daerah Kalimantan. Jadi kurang lebih tanaman ini sangat cocok berada di Indonesia, terutama di daerah iklim tropis. Oleh karena itu perawatannya tidak begitu sulit, sama halnya seperti jenis-jenis tanaman alokasia yang lainnya. Untuk penyiraman sendiri disiram kurang lebih 2 hari sekali sampai setiap hari. Dan untuk media tanam, di sini saya menggunakan media tanam berupa sekam bakar yang saya campur dengan pupuk kandang halus. Dan tentunya untuk pupuk kandang halus ini, untuk persentasenya saya sedikitkan, karena seperti yang kalian ketahui, kalau pupuk kandang itu memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Jadi usahakan agar penggunaan pupuk kandang itu jangan terlalu banyak. Kemudian untuk dari segi penyinaran dari alokasia Dragon Scale usahakan untuk tercukupi, karena berdasarkan pengalaman saya, untuk semua jenis alokasia, apabila tanaman itu atau alokasia itu tidak mendapatkan cahaya matahari cukup, maka pertumbuhannya akan terlalu memanjang. Bahkan hal tersebut menyebabkan tanaman alokasia tidak tumbuh secara bagus. Hal tersebut menyebabkan form atau bentuk dari tanaman alokasia menjadi tidak terlalu bagus karena daunnya yang terlalu panjang, sehingga kurang enak untuk dilihat. Nah, itulah tips itu atau cara perawatan dari alokasia Dragon Scale. Dan bagaimanakah dengan harga dari alokasia Dragon Scale? Alokasia Dragon Scale memiliki harga yang termasuk tidak terlalu murah sih, tapi tidak terlalu mahal juga. Dimana untuk harga per daunnya, kalian bisa mendapatkan bibitan
dari Alocasia Dragon Scale dengan daun yang kecil dengan harga mulai dari 25.000 sampai 30.000 rupiah. Yang tentunya tanaman itu sudah dalam keadaan subur dan hidup tentunya ya. Sementara untuk ukuran 3 daunan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, 3 daun besar seperti ini. Biasanya untuk di pasaran tanaman Alocasia Dragon Scale dengan ukuran seperti ini itu dihargai sekitar 150.000 sampai di atas 150.000. Nah, walaupun harganya kalau saya bilang sih agak mahal, tetapi tanaman ini masih cukup worth it untuk dipelihara. Dimana apabila kalian ingin mendapatkan tanaman yang lebih murah, tentunya kalian dapat mencarinya di daerah Kalimantan dan mengirimnya dari Kalimantan. Tetapi ini adalah tips dari saya nih. Jika kalian ingin membelinya langsung dari Kalimantan, usahakan agar yang kalian pesan itu adalah bongolan. Jadi tidak heran kenapa rata-rata orang yang memesan ke Kalimantan itu adalah yang pesannya tuh yang dia pesan adalah tanaman yang berupa hanya bongolan. Kenapa? Karena jika kalian memesan daun seperti ini, daun tumbuh seperti ini berdasarkan pengalaman saya, biasanya daunnya itu akan menguning pada saat perjalanan dan kalian harus menunggu lagi untuk tumbuhnya daun baru. Jadi alangkah baiknya jika kalian membeli bonggol, dan apabila kalian tidak bisa menumbuhkan bonggol, ya pilihan terakhirnya adalah membeli tanaman yang sudah jadi atau sudah memiliki daun. Karena pada dasarnya seperti yang kita ketahui, untuk pengiriman dari Kalimantan menuju daerah-daerah di Indonesia Tengah, di Indonesia yang bagian bawah, bagian tengah, seperti misalkan Pulau Jawa maupun di daerah Bali seperti daerah saya, tentunya memerlukan waktu yang cukup lama dan dapat menyebabkan tanaman ini menjadi daunnya itu menjadi busuk. Dan berdasarkan pengalaman saya juga, bonggol dari beberapa tanaman ini menjadi busuk karena saking lamanya berada di perjalanan. Jadi cukup gambling lah untuk memesan secara langsung di Kalimantan, tetapi cukup worth it karena harganya di sana masih murah dikarenakan kita memesan langsung dari asalnya, yaitu di hutan Borneo atau Kalimantan. Nah, itulah pembahasan mengenai Alocasia Dragon Scale. Tentunya Alocasia ini memiliki bentuk daun yang sangat unik, yang sangat banyak disukai oleh orang-orang, walaupun dia mungkin sedikit lebih berbeda dari Alocasia Dragon Silver yang tentunya memiliki harga yang lebih mahal. Dan Alocasia Dragon Silver itu akan kita bahas di video selanjutnya. Selain itu, tampilan dari daunnya yang menyerupai daun palsu karena struktur daunnya yang seperti plastik ini, jika kita lihat sekilas, kadang orang-orang menyebutnya tanaman imitasi, padahal sebenarnya ini adalah tanaman asli. Dan berdasarkan riset pasar saya sih, untuk Alocasia Dragon Scale ini peminatnya masih sangat banyak. Jadi bagi kalian yang ingin membeli dan membibitkannya kembali dan serta menjualnya, tentunya tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang sangat worth it untuk dijual kembali karena harganya yang masih cukup stabil dan peminatnya yang sangat banyak. Nah, demikianlah video dari channel Factorium Garden & Craft. Jika kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe channel Factorium Garden & Craft serta follow Instagram dan store kami, linknya sudah ada di deskripsi, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.